Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini kembali akan membahas seputar prediksi PPG tahun 2023. Nah, ini saya bahas filenya tahun 2022 tentunya sebagai perbandingan, sebagai contoh data saja. Jadi Bapak Ibu barangkali punya gambaran nanti di tahun ini. Nah, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, di layar pertama ini Bapak Ibu bisa lihat di sini file PPT-nya yaitu dikeluarkan per tanggal 19 Maret 2022. Nah, ini di Malang. Nah, ini seputar orientasi pengisian RPL dan pemberkasan lapor diri. Nah, artinya ini sudah ditetapkannya mahasiswa PPG karena ini sudah masuk pada orientasi untuk pengisian RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Bapak Ibu harus siap-siap itu. Ini adalah 5 tahun ke belakang. Jadi 5 tahun yang lalu semua perangkat dan SK kita harus diupload di website yang sudah disediakan oleh LPTK masing-masing. Nah, ini saya contohkan, ini UIN Malang. Ini saya dapat filenya. Jadi artinya bulan Maret peserta PPG itu sudah ditetapkan. Nah, untuk di tahun 2022 kalau tidak salah saya itu di tahap 1 atau batch 1 itu adalah biaya APBN. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan koreksi. Di tahap 2 itu juga terbagi dua, bergabung biaya APBD dan biaya APBN. Di tahap 3 biaya APBN namun lebih kepada lembaga LPDP, sama juga penentuan atau penetapan pesertanya dari lembaga LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, itu yang banyak memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu punya gambaran untuk bersiap-siap nanti di bulan Maret. Nah, di Februari Bapak Ibu sudah setidaknya mencari informasi-informasi. Nah, menurut saya, versi saya sangat mudah. Jika misalnya Bapak Ibu di daerah, itu yang pertama tentu website Kementerian Agamanya harus diikuti. Nah, seharusnya juga di grup WA itu harus ada salah satu dari grup itu yang kita ikuti. Di sana ada operator Kanwil. Karena jika urusan PPG itu Kemenak sudah tidak membackup lagi. Jadi untuk PPG itu yang membackup atau yang mengurus adalah Kanwil, terkhusus operator Kanwil. Dalam hal ini dia nanti yang akan meng-ACC semua peserta di kabupaten kota itu yang akan PPG. Misalnya di kabupaten kota itu PPG totalnya misalnya 1000. Nah, maka operator Kanwil akan meng-ACC 1000 berkas yang masuk kali 2 karena di akun siaga yang saya tahu itu ada 2 berkas yang harus kita upload. Yang pertama itu adalah izin pimpinan, yang kedua itu fakta integritas versi Kanwil. Nah, karena Bapak Ibu juga nanti akan mengupload fakta integritas versi LPTK atau kampus. Nah, nanti ketika di PPG, saat PPG itu ada beberapa fakta integritas. Di antaranya itu yang saya ingat adalah fakta integritas UKM PPG, jadi ujian akhir UP. Itu ada fakta integritas juga. Nah, jadi urusan PPG itu adalah operator Kanwil yang akan meng-ACC. Nah, jadi ini saya memberikan gambaran saja kepada Bapak Ibu agar sedikit barangkali sebagai pengetahuan di tahun 2022 tahun yang lalu pemanggilan peserta PPG itu kurang lebih di awal Maret. Nah,
Bapak Ibu yang barangkali menyimpan atau temannya bisa dilihat, kalau tidak salah itu minggu pertama itu sudah pemanggilan peserta. Nah, karena ketika pemanggilan peserta itu Bapak Ibu ada waktu untuk lapor diri. Nah, jadi lapor diri, setelah lapor diri itu kita melengkapi berkas dan seterusnya. Nah, ini dia kelengkapan data, menyiapkan data. Nah, kalau ini file ini adalah peserta sudah lengkap, peserta PPG-nya Bapak Ibu sudah terdata. Ini untuk persiapan lagi pengisian RPL. Yang di bawah, nah ini syaratnya. Jadi ini yang harus dikumpulkan, ini kelengkapan ijazah S1, surat pernyataan dari Kemendikbud atau Direktorat Jenderal bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, fakta integritas, SK pengangkatan guru sejak pertama hingga akhir. Bayangkan tuh Bapak Ibu, sempat Bapak Ibu mengabdi sudah 20 tahun, ya berarti 20 SK. Nah, atau misalnya beberapa SK, karena memang di kabupaten kota itu ada yang memberikan itu SK-nya itu satu, bahkan hanya 2, ya, karena itu memang ada di tempat saya juga ada. Jadi rata-rata SK itu jika honor itu rata-rata per tahun. Nah, yang berikutnya, nah ini dia lapor diri. Jadi nanti ada linknya. Jadi di situ kita mengisi untuk data. Terus juga nanti akan disuruh bergabung di grup. Setidaknya ada satu yang pertama, yaitu yang grup Telegram, karena Telegram bisa memuat lebih dari 1000. Nah, kalau WA itu tidak bisa, kalau tidak salah hanya sekitar 250-an lebih. Nah, sedangkan di LPTK yang PPG itu biasanya lebih daripada bahkan sampai ada yang 600. Nah, ditalin. Saya angkatan saya itu 550-an kurang lebih. Angkatan 1 tahun 2021 itu 550-an. Jadi sangat banyak. Nah, nanti setelah kita mendapat LPTK, masuk ke dalam grup Telegram. Nah, di situ nanti kita akan dibuatkan oleh wali kelas, dalam hal ini dosen. Nah, dia akan menginput nama-nama kita masuk dalam kelompok atau kelas apa. Saya dulu kelas E kalau tidak salah saya. Nah, nanti ada misalnya PAI 5 atau PAI A. Nah, itu nanti ada seri-serinya. Tergantung LPTK. Dia pakai huruf atau pakai angka. Misalnya kalau pakai huruf PAI A misalnya. PAI 1. Nah, itu nanti satu kelas berapa orang. Nah, zaman saya itu satu kelas 20 orang. Jadi nanti wali kelas itu akan membuatkan grup-grup setiap pergantian dosen. Misalnya di tahap pertama pendalaman materi, berapa dosen, nah dimasukkanlah ke dalam grup pendalaman materi itu. Nah, kita 20 orang tambah misalnya satu dosen atau 2, tambah wali kelas. Jadi tidak boleh ada selain daripada peserta yang PPG. Nah, karena memang agar fokus, jadi tidak ada yang mengganggu, tidak boleh. Nah, itu yang saya alami. Bahkan di grup Telegram itu pun di angkatan saya itu ada jumlahnya itu peserta sampai 600 lebih, bahkan 700 waktu itu. Nah, itu diusir oleh admin. Nah, jadi mohon Bapak Ibu untuk keluar dari grup yang bukan peserta PPG. Jadi seperti itu. Jadi cukup tegas dan luar biasa. Nah, itu mungkin sebagai tambahan informasi Bapak Ibu. Jadi intinya di bulan-bulan Maret jika tidak ada perbedaan. Nah, tentu harapannya adalah jika misalnya di Februari sudah
pengumuman atau pemanggilan, tentu eh, kinerja di Ditjen PAI luar biasa, karena memang di bawah naungan Kemenak itu ada 2 dirjen yang terpisah guru agamanya. Untuk guru PAI tersendiri Ditjen PAI, untuk guru madrasah itu biasanya di Ditjen GTK, karena di aplikasi Simpatika, kurang lebih seperti itu. Perbedaannya ya bisa jauh, bisa juga berdekatan. Nah, saya sangat ingat sekali di tahun 2022 informasi seputar pretest itu lebih dulu informasinya dari Ditjen GTK atau guru-guru madrasah. Nah, yang PAI belakangan. Namun ketika PPG, kalau tidak salah saya, itu guru PAI yang lebih dulu kalau tidak salah saya. Jadi memang ada perbedaan karena berbeda ditjen tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat sebagai gambaran saja. Jadi ini memang file tahun 2022 untuk orientasi pengisian RPL-nya dan lapor diri. Nah, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.